Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas At-Tadrib. Kita buka dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, diberikan kemudahan dalam setiap hal. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzubillahi أعوذ بالله من minasyaitonir rajim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Alhamdulillahirabbil الحمد لله arrahmanirrahim رب maliki العالمين yaumiddin. محمد Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اغفر لنا آمين. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi rumihi wa matana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materinya sudah kelihatan, kamusnya sudah kelihatan juga ini ya. Kamu sudah Ustaz. Oke. Udah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, untuk kali ini silakan Bapak Ibu semuanya yang mau coba baca terlebih dahulu. Nah, saya Ustaz. Boleh, Ustaz. Ustaz. Ya, siapa yang punya jadwal? Oh, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tanda. Wal hayawanu kulluha tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tulidu minha aw min ahadihima. Ay ma'a hayawanin tahirin. Wa ibaratuhu tasdiqu bitaharatil duwadi al-mutawallidi minan najasati. Wa huwa kadzalika. Wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jaroda wal adami. Wa fi badin naskhi ibni Adam ay maitatu kulli minha fa innaha tahiratun. Oke, masih ada beberapa kesalahan, Pak, tapi tidak saya kasih tahu, Pak, biar tidak ditiru sama yang lain, Pak. Siap, terima kasih, Ustaz. Nanti cocokkan saja ya, cocokkan kira-kira apa yang keliru seperti itu. Baik. Oke, silakan untuk ya yang Ustaz, lain. nyobain Ustaz. Tapi ingat Pak ya, diingat bacanya sampean nanti biar mencocokkan berapa kesalahannya seperti itu. Ayo silakan yang lain. Baik, Ustaz. Baik. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu tahirun ilal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ayyi ma'a hayawanin tahirin wa ibaratuhu tasduqu bi taharatid dudil mutawallidi minan najasati wa huwa kazalik wal maitatu kulluha najasatun illa samaka wal jarada wal adamiyya wa fi ba'di nusahi ibnu adama ayyi maitatu kullin minha fa innaha tahiratun. Oke. Silakan tinggal cocokkan. Kayaknya ini sudah lumayan, tapi saya mau tanya dulu, ada nggak kesalahannya? Tapi jangan dikasih tahu, Pak, menurut sampean. Bukan nggak tahu salah saya agak beda saya. Oh iya kan. Maf'ulnya saya maf'ul. Siap. Oke, coba yang lain ibu-ibu mana ini? Ibu-ibu suaranya. Ada yang jadwal ibu-ibu kah untuk baca? Yang pertama tadi itu salahnya di mana? Kullah katanya tadi. Enggak, yang Mas Arya tadi. Oke. Kemudian Ini yang sedikit beda bacaan dengan yang pertama. Silakan yang ketiga. Barangkali mau coba lagi. Sebelum kita bahas i'rabnya, kisi-kisi i'rabnya kita buka seperti biasa. Silakan, Ibu. saya coba Ustaz ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalbu wal hinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ay ma hayawani tahiri wa ibaratuhu tusaddiqu bi taharatid dudi al mutawallidi min najasati wa huwa kadzalika wal maitatu kulluha najasatun illa samakah wal jaradah wal adamiyah fi ba'di nafsi ibnu adam ay
maitatu kullu minha wa inha tahiratun. Oke, Pak. Tapi sepertinya masih ada kesalahan. Oh, ada ya. Silakan. Mumpung masih belum dibuka kisi-kisi raupnya. Coba Sat, mungkin agak beda. Iya, agak beda. Silakan Agak lah beda menurut karena banyak sampean. salah. Iya. Coba Sat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu tahirun ilal kalba wal hinjira. Illal itu. Lanjut, lanjut. Ah, Wa ma ketemu nanti, Pak. tawalla wa Silakan, ma silakan. taw- wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ai ma'a hayawani tahirin wa ibaratuhu tasduqu bit 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 tahirati Bitoharati. bitoharati dudil mutawallada minal najasat Gak apa-apa, gak usah disalahkan, Pak. Oh iya. Ada malaikat yang nyatat sudah, Pak. minan najasati wa huwa kadzalika wal maitatu kulluhu najasatu illa samaka wal jarada wal adami wa fi ba'di nusahi ibnu adami ai maitatu kulli minha fa innaha tahiratun. Baik, Pak. Gak apa-apa, baca sesuai dengan hawa nafsunya masing-masing nih. Saling menghancurkan. Oke. Cuma yang enak itu biar ketahuan itu saya minta sesuai Pak. Analisanya sampean itu kalau tidak kalau sempat itu ditulis lah. Nanti kan ketika dicocok ini seperti itu kan. Oke Iya. lah, nantilah mudah-mudahan setelah lebaran. Ini sepertinya pertemuan terakhir dulu, Pak ya. Oke. Ya, Pak ya, istirahat dulu. Ya alasannya yaitu di samping saya juga kalau tarawih itu gak nentu waktu pulangnya. Kemudian saya coba ini mau fokus untuk beberapa pekerjaan yang belum selesai juga. Saya manfaatkan bulan Ramadan ini Wal tulisan-tulisannya. hayawanu kulluhu tahirun. Oke. Baik, kita akan coba buka dan kita coba artikan sehingga nanti bisa baca dengan benar, kemudian bisa dicocokkan juga sesuai dengan kisi-kisi Arab yang ada, dan kemudian kita terjemah menggunakan kamus ini nantinya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita coba buka yang pertama. Mungkin dari yang pertama. Kenapa, Pak? Lanjut, Sat. Enggak betul, lanjut, Sat. Hah? Enggak, Sat. Lanjut dulu, Ustaz. Lanjut, Sat. Oke. Baik. Untuk yang pertama ya, kita coba di sini kalau kita lihat kisi-kisi robnya, ketika kita buka ternyata ini harfu istinaf. Kemudian untuk yang kedua ini apa, Pak? Mubtada. Mubtada. Oke, mungkin semuanya benar. Di sini bacanya apa? Wal Hayawanu. hayawanu. Oke, wal hayawanu. Jadi mubtada itu hukumnya rofa, maka tinggal kita mencari tanda i'rab rofa. Tanda i'rab rofa itu sebenarnya banyak, ada yang dhammah, ada yang bisa menggunakan wawu, alif ya. Ada yang muqaddarah ya. Maka di sini kenapa dibaca menggunakan dhammah? Jadi sebenarnya dengan kita baca itu sudah kelihatan, berarti kalau dibaca no, wah seperti itu kan berarti dia dhammah. Tinggal kita mencocokkan pada kaidahnya, benar nggak menggunakan dhammah di sini. Ternyata kalau kita lihat hayawan itu apa bentuknya? Jamak. Jamak. Hayawan itu bentuknya adalah jamak, iya kah? Iya. Nah, coba kita lihat di kamus. Jangan-jangan itu nanti mufrad ya. Al hayawanu itu mufrad, Pak ya. Tapi nanti jamaknya itu hayawanat kalau dilihat dalam kamus ini. Ya. Mufrad, Pak ya. Nggak ada. Kira-kira kalau ini jamak apa mufradnya? Hayun. Hayun bukan. Hidup ayunnya. Oke. Baikkan mufrad Kelihatan ya. Iya. Jadi kalau kita lihat dalam kamus apa?
Itu bentuknya Mufrad. mufrad seperti itu, Mufrad. hewan. Hmm. Baik, kita coba kembali. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat di sini kira-kira di sini yang bacanya apa? Ada yang kulluha, silakan ngaku entah siapa yang baca kulluha, tapi saya masih ingat. Yang pertama tadi Ustaz itu. Kenapa Pak? Yang baca pertama tadi. Ini sudah kelihatan ya, gak ada alifnya ke atas Pak. Berarti itu Ya. disebut apa? Disebut Kulluhu. kulluhu. Oke, kira-kira seperti itu. Kulluhu. Kira-kira kok kenapa dibaca rofa di sini Pak? Taukid. Taukid. Apa sih taukid itu Pak? Adakah lafaz-lafaz taukid? Ada. Lafaz-lafaz taukid itu apa saja? Ini taukid apa namanya? Taukid maknawi. Wah, taukid lafdi. Ini taukid lafdi ya. Iya. Taukid lafdi apa maknawi? Oh, maknawi, Pak. Kalau yang lafdi itu mengulang lafaz-lafaz yang sama ya. Awal Lafaz yang sama. Ja'ah Zaidun Zaidun misalnya, itu taukid lafdi. Kalau ini maknawi, yaitu menggunakan lafaz kullun, ainun, ajma'u ya. Wa lafdhuhul masyhuru fihi arba'u, itu kalau di Jurmiyah. Nah, di Imriti dikatakan ada 4 yang masyhur. Tapi kalau di Anhu at-Tadribi itu banyak ya, ada tambahan kalau dalam kitab-kitab yang lain itu. Jadi kita mengikutkan kemana ini? Ma'tuf alehnya adalah kok muakkad, bukan ma'tuf aleh. Muakkadnya adalah hayawanu. Oke, jadi kita bacanya kulluhu karena hayawanu tadi menjadi mubtada, kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian kalau kita lihat di sini kan 2 kata, berarti nanti ditanya susunannya. Susunannya disebut apa? Susunan idhofah. Idhofah. Apa susunan idhofah itu? Susunan yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Terdiri dari susunan Mudhaf dan mudhaf ilaih. mudhaf dan mudhaf ilaih. Wal hayawanu Oke, kulluhu. berarti kita bacanya kulluhu. Berarti pertanyaannya berikutnya, hu ini mahalnya mahal apa Bapak? Mahalnya jar. Mahal jar menjadi apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jadi walaupun mudhaf ilaih di sini jangan sampai dibaca kullihi apa kulluhi. Jangan dibaca kulluhi, tapi tetap karena hu itu adalah isim apa? Domir. Isim domir. Untuk cara baca isim domir adalah mabni. Oke, mabninya dhammah menggunakan dhammah ya. Mahalnya mahal Jar. Mahal jar. Mahal jar. Oke, wal hayawanu kulluhu. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini benar ya. Walaupun ada yang baca kulluha mungkin teringat ke perempuan terus kayaknya Pak. Ngantuk kayaknya tadi. Yang baca kulluha karena itu khusus cewek kan. Iya. Biasa berinteraksi dengan perempuan. Terus kemudian setiap mubtada butuh yang namanya khobar. Maka kira-kira ini mana khobarnya? Oke. Wal hayawanu kulluhu, dan adapun hewan kulluhu, semuanya. Berarti tanpa terkecuali ketika dikasih taukid seperti itu. Nah, tapi ya walaupun di taukid seperti itu, nanti apakah tidak bisa masuk pengecualian? Nanti ia bisa masuk juga. Nanti ada pengecualian di belakang ini. Berarti di sini dibacanya apa toh? Jadi kalau kita lihat di kamus sebenarnya lafaz seperti ini Pak, kalau kita melihat pada wazannya ini bisa banyak kemungkinan ya. Ya, kalau kita bacanya toharoh ya bisa juga ikut wazan apa? Fa'ala. Tapi kalau kita lihat di kamusnya di sini adalah isim fa'il yang suci atau yang tidak najis. Jadi bisa menggunakan at-tahiru atau at-tahiru. Namanya Pak Sunario, ini kayaknya ada bunyi piring pecah. Iya. Atasi dulu Pak, atasi dulu. Tolong diatasi dulu. Oke, at-tahiru berarti ini adalah sifat musyabbiha. Oke, kira-kira seperti itu ya. Berarti kita lebih baik, bukan lebih baik, yang benar dibacanya tahirun. Kita jadikan isim fa'il atau sifat musyabbiha tadi, dan
kita baca rofa menjadi khobar. Khobar itu apa Pak? Betulkah ketika kita jadikan khobar? Betul. Khobar adalah isim yang dibaca rofa yang menjadi Isim yang dibaca rofa yang menjadi Penyempurna satu. penyempurna makna Tada. ada. mubtada. Oke. Baik, itu adalah khobar. Khobar itu bisa terdiri dari apa? Mufrad, ada khobar wairu ini normal terdiri dari apa? Mufrad. Kenapa disebut khobar mufrad? Karena Tidak terdiri dari jumlah atau syibhul jumlah. rofaknya ya normal ini semuanya. Rofak menggunakan dhamma karena semuanya ini isi mufrad. Berarti sudah ketahuan ya artinya tohirun artinya yang suci. Ya. Terus dikecualikan di sini kita bacanya apa? Illa. Oke. Illa disebut adatu istisna. Nah, tadi yang saya ingat itu masih ada yang bacanya al-kalbuh kah? Kalau tidak salah. Silakan siapa yang baca al-kalbu atau memang kenapa? Ada yang baca al-kalbu? Yang kalbu ngaku. Ngaku. Ya, ada. Enggak ada Pak ya? Oke. Ada tadi ada. Ya. Apa yo? Ketiga Enggak apa-apa, takutnya kena fitnah saja ya. Insya Allah nggak ada fitnah di sini. Setelah ilah itu Pak, kalau dia tidak didahului nafi dan mustasna minhunya ada seperti ini kan, mustasna minhunya itu ada kan hayawan kulluhu bahkan di sini semua, maka dia disebut mustasna minhu. Sekarang dikecualikan dari hewan itu berarti yang dikecualikan jenis hewan juga. Maka ketika seperti itu disebut mustasna kalam tam mujab. Maka ketika kalam tam mujab mastasna tilama tama min yantasib bilangnya, kalau istisna itu adalah kalam tamujab dia harus nasab. Berarti dibaca apa Bapak Ibu? Kalba. Sehingga di sini juga dibaca wal Ziro. mantap. Ilal kalba wal hinzira. Ini diatapkan juga. Cuma ini terdiri dari ataf dan manya maktufnya terdiri dari isim mausul. Sehingga kalau saya tanya misalnya, berarti di sini mahal apa isim mausulnya? Nasab. Mahal Asap. nasab. Oke. Setiap isim mausul itu butuh silah dan aid. Yang saya tanyakan mana silahnya? Tawallada. Apa itu silah? Jumlah yang terletak dari maksud. Jumlah atau syibih jumlah ya? Yang terletak setelah jumlatun au syibhuhal ladzi usil, seperti itu jumlah atau syibih jumlah itu yang bisa terletak setelah isim mausul. Kecuali nanti sifat apa sorihah isim fa'il seperti halnya isim fa'il wa sifatun sorihatun silatu al. Sifat sorihah nanti itu boleh menggunakan al anunya. Oke, di sini berarti kalimat fi'il ya. Kira-kira fi'il apa Bapak Ibu? Maldi. Madi. Kira wazannya ikut wazan apa? Afa'ala. Apa artinya Pak? Oke, fi'il madi plus fa'ilnya di sini ya. Simpan. Kira-kira aidnya mana? Aidnya? Yang tersimpan. Aidnya Simpan. Bukannya fa'ilnya yang disimpan. Karena kan terdiri. Kenapa? Minhumma. Boleh nggak? Apa artinya dulu? Tawallada, baca seperti itu ya. Apa artinya tadi kelihatan sudah ya di kamusnya? Yang lahir. Yang dilahirkan. Yang dilahirkan. Terlahir. Yang terlahir. Nah, jadi ada yang baca tuladu tadi, silakan bertaubat. Saya Ustaz. Oh iya Kak. Sudah tobat Ustaz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke, jadi sudah kelihatan ya. Tawallada itu Pak berarti wazannya ikut wazan tafa'ala. Kira-kira ada yang ingat nggak wazan tafa'ala itu apa faidahnya? Muto'ah. Mutawa'ah. Berarti disebut tawallada itu terlahir ya. Terlahir itu berarti ada sebab dilahirkan maka dia terlahir ya.
Kalau dibaca tuladu, ya kurang cocok ya, dilahirkan. Dilahirkan juga sih sebenarnya. Lam yalid wa lam yulad itu ada kan? Dimajhulkan. Tapi ini yang lebih pas tawallada. Kalau dibaca tuladu nanti manya berupa muannas nanti tambah ribet kan? Bama dan sesuatu tawallada yang terlahir. Oke. Boleh nggak fa'il itu sekaligus jadi aid Bapak Ibu semuanya? Boleh. Boleh. Oh? Boleh. Boleh. Fa'ilnya itu mustatir ya. Ya, jadi fa'il itu sekaligus jadi aid wama dan sesuatu tawallada yang terlahir sesuatu tersebut, Pak. Ya, maksudnya hewan ya, ma di sini. Jadi ma itu adalah isim mausul yang mustarok. Bisa saja bukan ya sebenarnya mustarok kan, cuma biasanya digunakan untuk hewan Pak ya, benda. Kalau man digunakan untuk yang berakal, kalau yang emah tidak berakal. Tapi kadang dibalik juga Pak. Dalam Al-Quran itu mayyamshi ala batnih itu hewan Pak, tapi menggunakan man. Wa minhum mayyamshi ala batni wa minhum mayyamshi ala arba itu. Ya, jadi umumnya ma itu digunakan yang tidak berakal. Kira-kira seperti itu ya. Terus kemudian aid. Kenapa Pak? Set, lupa apa definisi aid itu apa? Aid itu apa ya? Definisinya aid itu adalah dhamir yang kembali pada isim mausul. Dhamir yang layak loh. Yang layak. Jadi kalau misalnya di sini emma itu digunakan ini kalau emma kan repot juga sih. Misalnya dia perempuan ya, allati, maka dhamirnya harus ha. Seperti itu. Maka harus cocok. Di sini ya cocok saja karena huwa emma itu kan netral kan. Ya. Oke, kira-kira tawallada itu madi untuk huwa gitu. Kenapa? Ya tawallada itu kembali ke ma itu saja. Ya tawallada kembali kepada ma wa ma dan sesuatu tawallada yang terlahir min huma. Nah, oke, gampang di sini min ahadima. Oke. Berarti maksudnya yang terlahir dari keduanya atau dari salah satu keduanya. Ya. Terus ai maksudnya terlahir dari salah satunya itu ya ini adalah kasus perselingkuhan ya. Ai ma'a hayawani. Silakan. Ada tanwin, ada yang baca gak tanwin nggak Pak? Hayawani. Tanwin Pak, karena ini naat bukan idhofah Pak. Bukan idhofah. Karena hewan yang suci, bukan hewan suci. Tapi ya memang agak mirip Pak ya. Siapa yang tidak mentanwinkan di sini? Hayawanin tahirin. Ya. Karena saya mau mencatat itu satu-satu ya gak cukup juga waktunya Pak. Andai kata Pak Hasan baca ini salah. Kalau sampean kasih harokat dulu, kemudian ini kan nggak bisa bohong, asalkan jujur Pak ya. Asalkan jujur berapa kesalahannya. Oh ini tadi saya gak tanwinkan. Karena repot juga yang mau ngasih nilai misalnya Pak Hasan bacanya tanwin atau enggak seperti itu. Kalau suci sama mensucikan beda nggak Ustaz? Oh beda. Iya beda Pak Furqon. Mensucikan itu ya najasa yunajisu tadi. Kemarin kita sudah bahas itu yunajishu seperti apa namanya? Yutohhirhu. Tohhara yutohhiru ya maaf. Kalau suci itu lazim Mbak. Dia lazim. Kemudian dia juga mengikuti mujarrad ya, tahurayat huru taharatan atau tuhron atau tahuron, masdarnya ada 3 ya. Maka isim fa'ilnya adalah tahirun. Tahirun itu sebenarnya adalah sifat musyabbihah, karena sifat musyabbihah itu Pak apabila dia continue sifatnya itu, seperti halnya jamilun. Jamilun itu artinya tampan atau hasanun, nah seperti itu kan. Tapi kalau dharibun atau fatihun misalnya, dharibun fatihun itu kan
tidak Nasirun. kontinu sifatnya. Kata-kata membuka itu masa selamanya membuka, seperti itu kan? Kulliha. Nah, itu perbedaannya, Pak. Apa perbedaannya sifat musyabbihah dan isim fa'il? Sebenarnya itu sama, apa? Sama ya, dari segi makna itu. Cuma kalau sifatnya itu lazimah, kontinu, melekat secara terus-menerus, maka itu disebut apa? Sifat musyabbihah. Musyabihah. Tapi kalau tajaddud sifatnya itu bisa hilang, maka disebut apa? Isim Isim fa'il. fa'il. Seperti itu. Kalau tampan, masa besok tampan, sekarang jelek, besok tampan lagi gitu? Enggak kan? Sige kami bunci. Ya, oke. Biar ingin kami bunci. Oke. Min Tadi yang ahadihima, bentar. Ini menafsirkan yang mana ini? Ai ma'a hayawanin tahirin, berarti menafsiri dari min ahadihi. Min ahadi. Nah, ya, karena dari salah satunya itu. Si kalbu dengan Dari yang keduanya atau dari Ayaw, salah ayaw, satunya. oke. Maksudnya salah satunya ini tidak harus kalbun dan hinzir itu kawin, enggak harus berdua ini, enggak harus yang kedua ini. Mahadihima itu maka ditafsirkan dengan ma'ahayawanin tahirin, bisa jadi dengan hewan yang Suci. suci, kira-kira kalbun sama ya. si kambing misalnya gitu Ustaz ya. Ya. Terus sampai di sini ada kesalahan atau tadi yang tadi baca, silakan. Kalau saya Ada, Ustaz. tadi Ada. apa ya? Apa, Pak? Bukannya nggak jujur sih, mungkin lupa kali ya. Saya Berarti nggak perlu salah tobat. Saya salah Pak Ustaz. Iya, Pak. Ustaz Kalbu. tadi Tadi Kalau nggak Bapak- Ya, ditanemin bukan, kayaknya, walaupun yang bukan baca, ya barangkali tadi sempat oret-oretan kira-kira. Ini kan makanya saya minta oret-oretan sehingga lebih efektif itu, Pak, bisa mengetahui kesalahannya. Ya, sebab saya tadi membaik kalbu jadi hinzir. Bukan, jadi hinzir. Iya. Salahnya di situ, Pak. Ya, ini atau pada al-kalbah, Pak, wal Iya. hinzirah. Oke. Bilwawi wal fa'i wa al-musunnah. Kalbu. Ustaz, untuk memudahkan kita membedakan naat dan man'ut, cuma mudhof ilaih itu Oh, oke, pertanyaan sesederhana. bagus ya. Yang ma'ahayawani tohirin atau ma'ahayawanin tohirin mungkin bisa diulas Sebentar, lagi Ustaz. sebentar. Untuk membedakan ya. Oke. Gimana pertanyaannya? Itu saat antara idofa atau naat man'ut Ustaz. Itu kan antum bilang tadi ma'ahayawanin tohirin, gak boleh dibaca karena itu bukan mudhof ilaih, bukan ma'ahayawani tohirin gitu kan. Oke, baik. Jadi seperti ini. Perlu kita membedakannya itu dengan cara mengetahui bahwa dalam aturan naat man'ut itu mengikuti dari segi ma'rifat, nakiroh, seperti itu ya. Oke. Kemudian dari muannas, mudzakkar tidaknya. Dan yang paling praktis itu cara mengetahuinya adalah kalau yang kedua itu Dibuang. berupa isim mustaq, itu lebih dominan pada naat, seperti itu. Pada naat. Ini kan isim mustaq kan? Hewan yang suci. Maka saya coba tes dulu dalam bahasa Indonesia. Kalau sampean bisa membedakan, berarti ya bisa, insya Allah nantinya lebih mudah. Saya mengatakan saya minum air putih. Kira-kira susunannya idhofah atau naat man'ut? Idofah. Idhofah itu air mengalir, Pak. Naat man'ut. Iya kah? Air mengalir, oke, naat man'ut. Kalau yang minum air putih itu air yang putih, Pak, karena putih itu adalah sifat dari air. Iya kan? Iya, iya. Tapi kalau saya bilang limtakol misalnya, air aqua, oke. Kalau seperti itu, Idopa. nah, Idhofah. itu Idhofah. Nah, jadi kalau yang kedua itu adalah sifat, itu lebih dominan pada susunan naat man'ut ya. Jadi kalau ada ma'un najisun, itu dibaca ma'un najisun atau ma'un najisin, air najis atau air yang najis. Air najis. Nah, itu kan. Najis itu sifat enggak?
Sifat. Sifat. Berarti itu Sifat. ma'un najisun, bukan ma'un najisin. Ya. Dan juga kita harus mengetahui pada materi dasar bahwa idhofah itu harus mempunyai makna-makna dari mulai maknanya adalah min, ya, wajrur bimin, wasaniyah jurur wan wimin. Bisa nggak hayawanin min tohirin bersama hewan min tohirin dari yang suci? Cocok tidak dijadikan idhofah? Nggak bisa. Oke. Atau lam, hewan dimiliki yang suci. Kan maknanya Abdullahi, abdun lillah, lillahi. Terus babu sajin atau babu hadidin, pintu besi. Pintu dari besi. Kalau hewan dari suci ini nggak cocok. Itulah cara membedakan. Dan sebenarnya itu sudah saya pernah bahas di YouTube Ruang Ngaji Online 5 tahun yang lalu kayaknya, membahas perbedaan antara naat dan idhofah itu. Baik, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Oke, lanjut ya. Kita coba lanjutkan. Apa ini? Kalau kita lihat di kisi-kisi i'rabnya adalah istinaf dan mubtada. Berarti apa kira-kira bacaannya? Wa ibaratuhu. Wa ibaratuhu. Kita cek di kamus. Apa ibarat itu artinya, Pak? Kita cek di kamus. Ibaratun. Ibarat tuh kalau Biar ketahuan kan, ibarat atau perkataan, ungkapan seperti itu. Perumpamaan kali, Ustaz, ya. Ya, kita kalau lihat di sini al-ibaratu itu berupa al-alfadud dallah ala maknan, suatu ungkapan menunjukkan atas makna itu. Kita coba lanjut. Wa ibaratuhu berarti cara memberi makna, dan adapun Perumpamaannya. ya ungkapan seperti itu ya. Ungkapan tadi. Ibarat biasanya seperti itu. Kalau dalam Bahsul Masail itu biasanya teman-teman menggunakan kata takbir atau ibarat. Mana ibaratnya? Berarti referensi ungkapan dari kaul ulama gitu loh, Pak. Ibarat namanya. Kitab ya. Oke, ini kira-kira mau dibaca apa? Ini fi'il mudhari marfu, Pak. Ada yang salah wazan tadi? Kira-kira mau dibaca apa ini? Sodako yasduku. Ah, ini ada yang beda. Coba kita cek di kamus. Sodako Yasduku. takutnya kamusnya agak ada ya di sini, nggak ada, Pak. Yasduku itu, Pak. Cuma kamus ini kelemahannya adalah tidak ada fi'il mudhari'nya, Pak. Untuk yang Android itu kan biasanya saya buka di kamus Android itu ada yasduku. Ada nggak yasduku? Ada, Ustaz. Ya. Jadi ungkapan seperti itu tasduku mencocoki, mencakup atau mencakup ya, bisa. Nah, jadi lebih relevan kita kasih makna apa? Tasduku mencocoki ungkapan tersebut seperti itu loh, Pak. Atau mengenai sama kata-kata jujur itu berbanding lurus seperti itu loh, Pak. Ungkapan seperti itu berbanding lurus. Ya. Tasduku. Kalau dibaca tusaddiku misalnya ya gak pas juga. Membenarkan. Enggak. Ini tasduku memang seperti itu kan. Saya lihat di kamus tadi tusaddiku, Ustaz. Membenarkan artinya. Iya, kalau membenarkan. Nanti Pak, pertanyaan saya, kalau itu maknanya membenarkan, mana maf'ul bihnya nanti, Pak? Seperti itu nanti masalahnya, Pak. Karena sodako yusodiku Pak Said itu adalah fi'il muta'addi nantinya. Muta'addi ya. Nah, Masya Allah. jadi kalau kita baca tasduku itu berbanding lurus bitoha rotid dudi. Tapi nanti ada yang nggak paham berbanding lurus itu apalagi. Repot juga. Ya sama seperti itu apa? Gitu Ustaz ya, relevan berarti. Iya. Sama artinya. Pokoknya kalau saya berbanding lurus itu paham loh. Mencakup kalau bilangnya Mas Arya tadi berbanding lurus itu. Membenarkan itu gimana? Membenarkan. Relevan ya. Bahasa Inggrisnya kata relevan. Istilah benar itu nanti kebalikannya, oh berarti ada ibarat yang bohong. Gitu. Salahkan. Ya oke. Itu berbanding lurus ibarat tersebut, ungkapan itu bitoharotid dudi dengan sucinya bulan. Oke. Kenapa? Karena
al hayawanu kulluhu tahirun, kecuali dua ini dan apabila ada selingkuhannya. Maksudnya selingkuh itu tadi ada yang tanya juga, apa namanya, kalbun nggak harus kawin sama khinzir. Nah, itu kan tawallada minhuma juga itu kategorinya. Kalau min ahadihima berarti satu saja dari sini. Cuma kan kalau nggak ada jantannya masa bisa melahirkan? Oh, berarti jantannya ma'ahyawanin tohirin, seperti itu kan. Oke. Atau kesesuaian sama ya. Baik. Terus berarti kalau ulat itu hukumnya bagaimana? Suci. Oh, oke. Ulat ini masih belum ya. Ad-dudi al-mutawal, jangan sampai salah di sini. Ini isim fa'il wazannya. Oh, simpaya Ustaz ya itu Ustaz ya? Iya, Pak. Oh, tadi saya ngepas-ngepasin apa sih? Maaf. Bacanya apa tadi? Saya mutawaladi tadi. Mutawaladi atau Jadi itu isim fa'il. Mutawallidi. Tawallada, coba bisa tasrif. Tawallada, ya tawalladu, tawalludan. Wa mutawalladan fahuwa mutawallidun. Oke, ada nggak langsung mutawallid? Nggak ada, Pak. Nggak bisa mentasrif kamusnya ya. Kalau langsung kita tulis mutawallidun. Kalau kita langsung baca apa? Mutawallidun. Kalau kita ketikkan tawallada ya tadi, maka disinilah harus kita mentasrif. Ketika tidak muncul, berarti kamusnya ini masih belum menghafal amsitut tasrifiyah, Pak. Harus hafalkan sendiri. Tafa'ala ya tafa'alu, berarti sesuatu yang pecah. Takassaro mutakasirun, yang pecah. Berarti kalau mutawallidun yang terlahir. Nah, ya. bukan yang dilahirkan Ustaz ya? Yang dilahirkan. Kang den lahir ya, kalau dipaksakan pakai bahasa Indonesia ya bisa juga, Pak. Cuma karena sudah ada isim fa'ilnya, ngapain harus pakai isim maf'ulnya gitu loh, Pak. Iya. Tadi saya apa ya, Kang den lahir aki apa nih? Yang terlahir. Ya memang awal itu, Pak, seakan-akan ya kenapa ini enggak, kan maknanya nanti kalau diterjemah yang dilahirkan, ada kan diterjemah ya, itu terjemah bebas namanya. Pemahamannya ya sama, Pak Hasan. Iya. Ya, pemahamannya sama kalau ke dalam bahasa Indonesia, karena terjemahannya kita nggak tahu isim fa'il, nggak tahu isim maf'ul kan. Nah, maka kalau kita lihat ya mutawallid, bahkan kalau mutawallad itu nggak dipakai, Pak, seperti itu, karena apalagi berupa fi'il lazim kan, tawallad itu kan lazim. Iya. Nah, kalau ada mutawalladu fihi, yang dilahirkan fihi darinya, baru saya sepakat, Pak, kita baca mutawallad, Pak. Siap. Ya, karena di sini gak ada fihi, gak ada apa-apa, maka dibacanya al mutawallidi, yang terlahir atau yang timbul atau muncul. Oke, minan najasa sati. Oke. Sangat kira-kira seperti itu. Oh, berarti itu ya Ustadz ya. Kalau ulat keluar dari salah satu sampah kali maksudnya. Itu gak ulat suci ya, Ustadz, ya. Ulat sampah kali Ustadz ya maksudnya ya. Iya, wa huwa kadzalika, maka di sini kadzalika seperti itu. Dia termasuk hayawanu kulluhu tahirun. Oke. Baik, kita coba lanjut ya. Ini sedikit, Pak. Yuk, bacaannya apa ini? Sama jangan sampai kalau ini kulluha, Pak. Kalau yang ini kulluhu. Karena kalau hayawan tadi itu mudzakkar, maita itu kita bacanya maita atau mayyitatu sama, Pak. Bitasydid atau bitakhfif itu sama. Maitatu wal maitatu, dan adapun apa maknanya maita? Masih bangkai. Diulang terus kan maitah itu? Bangkai. Tapi bentuknya apa ini kira-kira? Isim fa'il kah atau apa? Jadi maitatu al-hayawanul mayyitu bila dzabhin. Maitah itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih, itu dalam istilah fikih ya. Iya. Karena yang kita makan juga kadang ayam mati kan? Tapi bukan maitah, Pak. Iya. Pernah nggak makan ayam hidup sampean? Belum pernah, Ustaz.
Kok bisa? Nggak ada Pak, kita makan ayam mati semua Pak. Cuma Iya. bukan Tidak Bukan ada. bangkai. bukan bangkai. Karena ya tadi definisinya adalah al-mayyitu bila dabhin. Oke. Oke, kira-kira ada pertanyaan wal maitatu Kulluha mana najasatun. mubtada'nya? Oh, Sama lagi nih oh kayak ini Pak, mana mubtada dari ibaratuhu Pak? Wa ibaratuhu, oh berarti mana khobarnya ini? Ini nggak muat ya. Kalau di atadribnya apa? Di atadribnya itu adalah khobar jumlah ya. khobar jumlah fi'liyah. Jadi memang di slide ini kadang nggak lengkap karena apa? Ini di convert Pak. Jadi silakan pakai atadrib ya kalau ada yang kurang pas karena kadang nggak muat. Nah, dan lagian bahasan nanti kalau terlalu lengkap nggak terlalu tertarik, nggak terlalu menantangkan lah. Wal maitatu dan adapun bangkai. Terus ini kita baca apa? Sama. Oke lagi kulluha. Kulluha, semua bangkai. Jadi karena ini muannas maka menggunakan ha di sini, maka disinilah khobarnya. Kita baca apa? Ya, Najasatun. satu. Ya terserah baca najasatun. Tapi yang asalkan jangan dibaca najasatun. Kalau najasatun itu adalah masdar Pak ya. Kalau najasatun itu adalah isim fa'il. Atau dibacanya najisatun biar beda Pak. Najisatun. Najisatun. Ya, karena bisa dibaca 3 bahkan bisa 4 kah. Najsun, najisun, najusun, ya, najisun. Oke, kulluha najisatun. Nah, lagi-lagi di sini ilah, ingat setelah ilah itu kalau dia belum ada nafi di depan, umumnya kalau dia kalam tam mujab maka dia harus baca Nasob. Yuk, baca apa? Wal maitatu kulluha najisatun illas sama. Sama kan? Samakah. Artinya samak Pak. Ikan. Kan wal jangan sampai salah di sini. Karena tadi samakah wal. Jaroda. Oke, jaroda artinya Belalang. belalang. Sama. Kalau bahasa Indonesianya apa? Sama Kak. Belalang itu Pak. Walang ya. Walang Pak ya. Oh, walang ya. Kalau Walang pintu itu bahasa- apa bahasa Indonesianya? Belalang. Roda. Kalau pintu apa Pak? Lawang, Pak. Awang. Kalau belalang, walang. Kalau pintu, Lawang. lawang. Nah, kemudian Lawang itu ada Ustadz yang kasih bahasa mana Jawa. wal jaroda dan lawang bilangnya. Ditegur sama santrinya, bukan lawang Pak Ustadz, tapi walang. Apa bilang Ustadznya? Iya, walang yang ada di lawang gitu kan. Makanya nggak pernah keliru yang namanya Ustadz Ustadz itu Pak. mah, Ustadz nggak pernah keliru. Wal jaroda, tadi iyanya ini ya nisbat Pak. Jadi ini dibaca ya. Baca ya, adamiyah ya? Wal adami Adamiyah. ya, dan manusia. Ya. Mereka dalam bahaya. Adamiyah dinisbatkan pada Nabi Adam ya. Oh, Anak Adam, tapi jangan dibilang Bangsa anaknya Adam. Adam. Nah, kalau anaknya Adam nanti hanya Oke. nisbat ya. Qabil sama Qabil. Wal adamiyah. Oke, lanjut. Ya, sering lah kalau ini mah. Nah, ini kalau wafi ba'di seperti ini pasti dia jadi khobar muqaddam Pak ya. Wafi. Wafi ba'di nusahi. Ya, silakan. Yang tadi baca nashi atau apa? Ini nusahi ya. Nusahi itu kalau kita lihat itu jamak dari kata nuskhatun ya. Nuskhoh. Nah, nuskhoh ya. Itu salinan, itu jamak sebenarnya. Ada di kamus yang lain itu. Nah, nuskhatun itu kalau di jamak naskhun jamaknya nusahun. Nuskhatun di jamak menjadi nusahun. Seperti itu. Oke. Kita coba lanjut. Wa fi ba'din nusahi. Ayo. Jadi ini sebenarnya hikayah ini Pak, makanya dikasih tanda kurung. Dalam sebagian redaksi, terus bacanya apa? Ibnu Adam. Ibnu. Ayo, jadi apa ini? Mubtada muakhar. Jadi bisa kita baca ibnah Pak, walaupun mubtada. Karena dalam redaksi lain itu illas samakah wal jarodah wa bana
Oh iya iya Nah, iya. kan ikut pada jarodah, Pak. Jadi Jarodah. dalam redaksi yang lain itu bukan menggunakan wal jarodah wal adamiyah, tapi menggunakan wal jarodah wa bena Adam. Kemudian dikutip lagi wa fi ba'din nusahi ibna Adam, lafat ibna Adam, seperti itu. Tapi kalau mau diikuti sesuai dengan ini ya gak apa-apa. Wa fi ba'din nusahi ibnu Adam, yaitu lafat ibnu Adam. Tapi kalau Adam harus dibaca fathah ya, karena dia isim wirumun Sorry, iya Arif. iya iya. Semua nama nabi itu tidak boleh Kecuali tanwin, Pak. Kecuali berapa? Ada 6 kah? Mulai dari Nabi Muhammad SAW, Muhammadun, terus apa lagi? Lutun. Lutun, terus apa lagi? Nuhun, Nuhun. Nuhun, terus Solehun. Syuaibun, Su'aibun, terus Solehun. Solihun. Ya, 1, 2, 3, 4. Kurang 1 kah? Hudun. Ya, Hudun. Hudun. Oke. Baik. Wa fi ba'din nusakhi ibnu Adama. Ai maksudnya Ai maitata berarti ya. ya bisa dibaca seperti itu. Kalau Kalau bi'tibari harkat aslinya, Pak. Bi'tibari ibna ya. Ya terserah kalau ini dijadikan mubtada dengan membacanya ibnu Adama dianggap ini lafadznya, maknanya ya jadi mubtada tadi ya baca maitatu. terserah, Pak. Ya. Ya. Maitatu bisa baca seperti itu. Jadi badal ya setelah ai kullin minhuma. Kullin Ya. minhu. Jadi Minha. setiap maitah dari Ibna Adam itu fa innaha tahira, Tahiratu. hukumnya suci, dan kesucian itu bukan karena ini ya. Penyebabnya bukan karena apa? Kemarin itu lihtiramihi, bukan seperti itu kan? Ya memang sudah ketentuan. Kemarin kan definisi najis itu, Pak, bukan lihurmatiha, bukan ihtirami, bukan lihurmatiha, enggak. Memang ini pengecualian seperti itu. Oke. Pak, kira-kira berapa salahnya? Saya tadi salah di isim maf'ulnya sama. Lumayan. Silakan bisa dibacakan dan diterjemah kembali. Saya Ustaz. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung-hitung bertaubat walaupun yang sudah baca tadi ini. Mudah-mudahan salahnya dikit lagi, Ustaz. Al hayawanu kulluhu tahirun. Hewan seluruhnya suci. Ilal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Wama tawallada, dan apa-apa yang dilahirkan minhuma, dari kambing dari anjing Yang dan terlahir gitu aja biar Oh, ya. sesuai. dan apa yang terlahir dari minhuma, dari anjing dan babi tadi. Au min ahadima, atau terlahir dari atau di salah satu diantaranya. Ai ma'a hayawanin tahirin, atau dengan dengan hewan yang suci, keturunan dari bercampur lagi gitu, Sat, ya, Ya. dari selingkuh. Wa ibaratuhu tasduku bitoharotin dudi, dan apa tadi Ungkapan musonif. ungkapannya Kembali ya, musonif ungkapan musonifnya itu berbanding lurus dengan sucinya ulat al mutawallidi minan najasati, ulat yang dilahirkan, Sat, ya, Yang terlahir atau yang muncul, bukan lahir iya. kan, karena bukan orang ya, muncul, Iya. timbul sama. Yang timbul dari najis, Sat, ya. Ya. Bahwa Bahwa kadzalika, ya seperti itu gitu, Sat, ya. hukumnya ya seperti itu. Ya, Berarti hukumnya seperti itu. suci. Terus Wal maitatu kulluha najasatun illa samaka, dan bangkai seluruhnya najis kecuali bangkai ikan, wal jaroda wal adamiyah, dan belalang atau jenazah manusia. Wa fi badi nuskhi, dan sebagian
Wa Nusuhi, fi badin. Nusah. Nusah. nusakhi, Ya. nusakhi. Dan sebagian dari apa sih nusakhi tadi? Dan di dalam sebagian redaksi. Oh, ya nasakh ya. Dan dari sebagian redaksi Ibnu Ibnu Adam. Ma. Keturunan Nabi Adam. Ibnu Adam. Lafat tidak. Jadi maksudnya seperti ini. Dalam redaksi lain itu tidak menggunakan al-adamiyah, tapi menggunakan lafat Ibnu Adam. Siap. Artinya sama persis. Iya, siap. Dan dalam redaksi yang lain tidak menggunakan Adamiyah, tapi dengan menggunakan bahasa Ibnu Adam, Ustaz ya. Oke. Iya, itu boleh dibaca maitatu atau maitata kan, Ya, Ustaz? kalau lihat pada harkat hikayahnya baitata maitata, tapi kalau dianggap itu adalah mubtada, bacanya maitatu. Ya, Ustaz. Maitatu kulli minha. Tanwin ya, kullin Minha. Atau mayat jenazah dari minha. Itu apa Ustaz? Bangkai. Bangkai dari apa namanya, ikan dan belalang tadi, Ustaz ya. Fa innaha tahiratun, maka semuanya itu suci. Alhamdulillah. Ini langsung keren sudah. Alhamdulillah, barakallah. Siapa namanya sampean iPhone? Riyad Ustaz, Riyad. Oh. Oh ya, belum diganti ya Ustaz ya, apa Ustaz? Baik. Riyad Ustaz. Ada min Jakarta Ustaz. Baik Pak ya, semuanya Pak ya. Ya, Ustaz. Kita tutup dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, semuanya dijauhkan dari segala musibah. Amin ya Allah. Allahumma fa'na bima lam tana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bisri asraril Fatihah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.